Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Apakah ada yang bisa saya lakukan untukmu? Ucap Xiaoyan bertanya pada sang ratu. Sang ratu berhenti sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu. Matanya yang indah berbinar. Dia menatap Xiaoyan dan tersenyum manis. Aku tidak butuh apa-apa. Aku akan berjalan denganmu sebentar. Jika kamu merindukanku di masa depan, kenangan ini sudah cukup. Jika kamu, lupakan saja. Tidak masalah. Di bawah arus waktu kami bukan apa-apa. Ucap sang ratu. Hati Xiaoyan terguncang oleh kata-kata sang ratu. Meskipun Xiaoyan tidak mau melakukannya, keduanya pernah memiliki hubungan kulit. Xiaoyan terdiam dan sang ratu tidak berbicara lagi. Dalam sekejap dia sudah mencapai lorong teleportasi menuju lantai 9. Xiaoyan berhenti. Dia pernah datang ke sini sebelumnya. Tapi anehnya dia tidak dikirim ke lantai 9. Dan bertanya-tanya apakah itu masih sama sekarang. Tapi dari kejauhan, Xiaoyan melihat sosok yang lewat. Dan sosok itu menghilang di dalam cahaya. Artinya aku dipermainkan. Ucap Xiaoyan. Ada 10.000 kemarahan yang berlari kencang di hati Xiaoyan. Jangan katakan bahwa sinar teleportasi ini hanya error ketika aku sedang dalam bahaya. Ucap Xiaoyan dengan enggan. 853 mendengar raungan Xiaoyan dan menatapnya dengan bingung. Apakah kamu pernah ke sini? Tanya 853. Xiaoyan mengangguk. Ketika kamu dalam keadaan koma, aku berada dalam situasi pengejaran putus asa. Aku ingin melarikan diri melalui sinar teleportasi, tetapi lorong sialan ini tidak berfungsi padaku. Aku tidak tahu kenapa. Mungkinkah itu Raja Iblis Tianhe sengaja menggoda kita? Ucap Xiaoyan dengan sedih. Bukan karena Xiaoyan takut, tetapi situasi saat itu harus menghadapi 2 langkah kelima secara langsung. Jelas cukup sulit untuk diselesaikan dengan waktu cepat. Yang paling penting adalah Xiaoyan tidak yakin apakah 853 pura-pura koma. Jadi Xiaoyan tidak berani menggunakan avatarnya terlalu lama. 853 lalu berkata, pasti jumlah orang yang masuk ke lantai 9 sudah mencapai batas atas. Jadi seseorang tidak bisa masuk lagi. Seka kita harus cepat. Kalau tidak, kita tidak akan bisa masuk lagi. Ucap 853. Xiaoyan tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Seolah-olah penjelasan inilah satu-satunya alasannya. Xiaoyan melirik ke 853. Berpikir bahwa orang ini sebenarnya tidak bodoh. Mungkinkah kebodohannya sebelumnya tidak lain hanya berpura-pura? Xiaoyan sedikit mengernyit. Berpikir betapa hati-hatinya dia. Sosok 853 bergegas ke sinar teleportasi. Dan sosok Xiaoyan tiba-tiba berhenti di depan sinar cahaya. Dia berbalik dan matanya yang antusias tertuju pada sang ratu. Tanpa banyak bicara, dia meraih lengan ramping sang ratu kemudian memeluknya dengan berat. Aku berjanji kepadamu, aku tidak akan pernah melupakanmu dalam hidup ini. Ucap Xiaoyan. Pada saat wajah cantik sang ratu mengenai dadanya, sang ratu merasakan detak jantung Xiaoyan yang berdetak kencang. Dan sebuah senyum lembut muncul di wajahnya. Segera lengannya yang ramping juga memeluk Xiaoyan. Baik, aku percaya itu. Ucap sang ratu, suaranya yang lembut jatuh ke telinga Xiaoyan seperti angin musim semi. Dan Xiaoyan tiba-tiba merasakan kehangatan datang dari wajahnya. Xiaoyan segera bergidik. Dia buru-buru memisahkan diri. Kemudian tidak berani melihat sang ratu lagi. Dia tenggelam ke dalam berkas cahaya tanpa menoleh ke belakang. Sungguh pria besar, kau lebih pemalu daripada wanita. Ucap sang ratu mengangkat kepalanya sedikit. Angin sepoi-sepoi meniup rambutnya dan membuat kecantikannya semakin tak tertandingi. Pada saat ini sosok Xiaoyan dan 853 muncul dari kekacauan di lantai 9. Mereka melihat sekeliling. Tempat ini jauh lebih luas dari lantai-lantai sebelumnya. Tidak jauh dari keduanya, terdengar suara pertempuran sengit. Ayo pergi, abaikan saja mereka. Ucap 853. Xiaoyan mengangguk. Dia hanya meliriknya.
lalu mengikuti 853 dari belakang. Namun tepat ketika keduanya mencapai 100 meter jauhnya, seberkas cahaya yang membumbung ke langit langsung menyelimuti mereka berdua. Dan hantaman dahsyat itu menghancurkan mereka dengan gila-gilaan. Tapi hampir seketika baik Xiaoyan dan 853 lolos dari sorotan cahaya. Saat keduanya melarikan diri dari sinar pemusnahan, beberapa sosok menyerang keduanya secara tertib. Seolah-olah mereka sudah siap. Serangan mendadak itu juga mengejutkan keduanya. Xiaoyan mengelak dengan kecepatan penuh. Tetapi masih ada beberapa serangan yang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Xiaoyan mengayunkan tombak panjang dengan cara yang agak asing dan menampilkan beberapa teknik tombak yang pernah dilihat 853 sebelumnya. Gerakan ini adalah evolusi dari metode penguasa Swan. Meski agak aneh, tetapi masih ada beberapa efek yang mengejutkan. Jika digabungkan dengan kekuatan keabadian maka kekuatannya tidak lemah. 841. Mundur, teriak 853. Xiaoyan juga mengerutkan kening. Kekuatan jiwa domainnya bisa merasakan 20 aura kuat. Ini adalah tim besar yang pernah ditemui Xiaoyan dan belum diketahui siapa pemimpinnya. Untuk bisa mengumpulkan tim seperti itu, secara alami pemimpinnya juga sangat kuat. Pada saat ini sesosok datang dari satu sisi. Jika dilihat dari jarak dekat, sosok itu tidak lain adalah wanita. Dan sosok inilah pemimpin dari 20 orang itu. Dia memegang rantai besi, mengungkapkan senyum jahat di sudut mulutnya. Kepung mereka. Apakah kalian melihat armor pada tubuh mereka? Ini adalah harta yang bagus. Kudengar itu disebut armor dewa palsu. Bunuh mereka dan lepas semua armornya, teriak wanita itu. Setelah kata-katanya jatuh, 20 orang yang mengepung Xiaoyan dan 853 membentuk segel tangan rumit. Pada saat ini formasi besar terkondensasi di atas keduanya. Segera paksaan yang kuat menyelimuti keduanya. 841. Aku akan melindungimu. Cepat keluar. Cari 817 dan 830. Teriak 853 datang di belakang Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum kecut. Dia berkata dalam hatinya bahwa dia tidak tahu lokasi para Tesu lainnya. Lalu bagaimana dia bisa menemukannya? Xiaoyan lalu berkata, "Tidak, 853. Aku akan melindungimu. Cepat pergi untuk bala bantuan." Ucap Xiaoyan terpaksa berpura-pura menjadi orang benar lagi. "Aku akan menahan mereka untukmu. Jika kita terus menunda seperti ini tidak ada dari kita yang bisa pergi setelah beberapa saat," teriak 853. Xiaoyan tersenyum pahit di dalam hatinya. Sebenarnya dia ingin pergi. Tapi jika dia pergi, dia mungkin tidak akan menemukan lokasi 817 dan 830 yang dia sebutkan. Selain itu diperkirakan 853 akan terbunuh di sini. Pada saat itu kematian 853 dengan mudah dicurigai oleh para Taisu lainnya. 853, dengarkan perintahku. Aku akan menahan untukmu. Jangan membantah dan cepat pergi, teriak Xiaoyan dengan marah. Tapi, ucap 853, ini belum terlambat, pergilah, teriak Xiaoyan. Setelah jeda, 853 hanya bisa menggertakkan giginya. Aura keabadian melonjak kemudian sosoknya bergegas keluar. Pada saat yang sama Xiaoyan juga bergerak. Tidak peduli apa yang terjadi, dia melambaikan tombak iblis surgawi tanpa pandang bulu, menutupi 853 untuk keluar dari pengepungan. Xiaoyan tidak menahan diri, tetapi juga menggunakan sejumlah besar kekuatan abadi dari armor dewa palsu. Dan kekuatan tempur yang meledak juga luar biasa. Meskipun 853 terhuyung-huyung, dia akhirnya keluar dari pengepungan. Yang terakhir melirik kembali ke Xiaoyan yang sekali lagi dikelilingi oleh kerumunan. Dan kemudian melarikan diri ke ujung jauh dengan kecepatan tercepat. Namun setelah terbang beberapa ratus meter jauhnya, sosok 853 berbalik ke bawah. Dan ada 4 sosok duduk bersila di antara bebatuan di bawah. 853 memandangi kedua sosok yang duduk bersila kemudian menangkupkan tangannya. Orang itu sudah memasuki permainan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya, ucap 853.
Jika Xiaoyan bisa mendengar suaranya saat ini, jelas akan berbeda dari perasaan naif sebelumnya. Keempat sosok yang duduk bersila tiba-tiba berdiri. Dua di antaranya mengenakan armor dewa palsu dengan angka 817 dan 830 di lengan mereka. Sedangkan dua sosok lainnya secara alami adalah Yonghe dan Yuking. "Ayo pergi dan melihat-lihat," ucap Yonghe. Semua orang mengangguk. Semua orang siap pergi untuk menonton pertempuran. Tetapi pada saat ini tepat ketika Yuking membalikkan tubuhnya, tiba-tiba saja tubuhnya bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. "Aku khawatir aku tidak bisa membiarkanmu terus berakting. Tapi aku akui bahwa kemampuan aktingmu lebih baik dariku," ucap suara itu. Saat suara itu keluar, semua orang mendongak ke atas hanya untuk melihat sesosok tergantung di udara. Sosok itu mengenakan armor dewa palsu dan ada angka 841 yang mencolok di lengannya. "841? Apa yang terjadi denganmu?" ucap 817 dan 830 sangat terkejut. "Dia bukan 841. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menggunakan armor dewa palsu. Tapi aku yakin dia bukan 841. Dari suaranya, dari semua yang dia lakukan, termasuk dari cara dia bertarung, dia benar-benar berbeda. Aku bisa memastikan bahwa dia bukan 841, ucap 853. Yonghe sedikit mengangkat alisnya saat ini, lalu melihat ke 817. Dia tidak menyangka momen tamparan wajah datang begitu cepat. "Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menggunakan baju besi dewa palsumu kecuali orang Taisu?" tanya Yonghe. "Tidak mungkin. 853. Apakah kamu benar-benar yakin dia bukan 841? Ucap 817 tidak dapat mempercayainya saat ini. "Jika kamu tidak percaya padaku, buat dia melepas pelindung wajahnya dan kamu akan tahu kebenarannya," ucap 853 berkata dengan sungguh-sungguh. "Jadi saat itu kamu sebenarnya sudah sadar," ucap Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat 853 dengan rasa ingin tahu. "Tidak, saat itu aku memang dalam keadaan koma," ucap 853 masih menjawab Xiaoyan. Tidak heran kamu tidak bereaksi sama sekali ketika kamu jatuh ke tanah dengan keras. Kupikir kemampuan aktingmu telah mencapai tingkat kemahiran seperti itu," ucap Xiaoyan. "Hah? Jadi kamulah yang mematahkan tulang rusukku?" ucap 853 langsung bereaksi dan menjadi sangat kesal. "Maaf, aku hanya ingin memastikan apakah kamu benar-benar koma," ucap Xiaoyan. "Sepertinya aku tidak perlu mencarimu lagi. Seharusnya kamulah yang membunuh orang-orang kuat dari Taisuku," ucap 817. Sosok Xiaoyan perlahan mendarat, tidak terburu-buru, dan dia mendarat di depan kelima orang tersebut. Dapat dilihat bahwa Xiaoyan tampak tidak panik sama sekali saat menghadapi kelima orang ini. Ketenangannya membuat orang merasa sangat luar biasa. Misalnya Yuking pada saat ini matanya yang indah tiba-tiba menyusut. Ini karena dia pernah mengikuti Xiaoyan. Dan suara yang keluar dari armor besi itu memanglah Xiaoyan. Yuking telah melihat gerakan yang begitu tenang sebelumnya. Kepercayaan diri serta ketenangan yang terpancar dari Xiaoyan sama persis dengan tuan istana mereka. "Jika tidak ada bukti, maka itu akan menjadi fitnah," ucap Xiaoyan. "Bukti? Bukankah armor besi di tubuhmu adalah bukti terbaik?" ucap 817. "Ini milikku," ucap Xiaoyan dengan serius. "Apakah maksudmu kamu 841 asli?" ucap 817. "Lupakan saja. Aku tidak ingin terus membuang waktu dengan kalian. Akulah yang membunuh Taisumu, dan aku juga membunuh Taiking dari istana kuil pemburu dewa. Akulah orang yang kalian cari. Tidak perlu berpura-pura lagi. Sekarang biarkan aku menunjukkan kartuku," ucap Xiaoyan terlalu malas untuk membuang waktu di sini. Bagaimanapun pertarungan antara mereka tidak mungkin terhindarkan, dan tidak mungkin membiarkan Xiaoyan pergi. Belum lagi Xiaoyan juga tidak ingin pergi. Dan dia harus melawan mereka cepat atau lambat. 5 orang di depan Xiaoyan semuanya kuat. Tentu saja tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghadapinya seorang diri. Tapi karena Xiaoyan berani, secara alami dia memiliki rencananya sendiri. Misalnya adalah menggunakan para senior dari labu bermata 9.
atau memanggil 4 binatang kuno yang ada di dalam lantai 12 pagoda emas. Dengan keberadaan mereka, Xiaoyan mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Bocah itu cukup merajalela. Apakah kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu hadapi jika kamu menyinggung Taisu? Ucap 817 mendengus dingin. Jelas dia sudah sangat kesal. Konsekuensi? Apakah akan ada konsekuensi serius? Baik kamu mati atau aku mati. Bisakah ada konsekuensi yang lebih besar dari ini? Ucap Xiaoyan mengangkat alisnya. Adapun Yonghe dia tidak pernah membuka mulutnya. Dia hanya melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Dia tidak menganggap Xiaoyan serius. Apa yang benar-benar dia takuti adalah sang ratu yang tidak tahu di mana. Jadi kamu berencana untuk bermain 1 lawan 5? Ucap 817. Bukan tidak mungkin. Aku ingin mencoba. Jawab Xiaoyan dengan ringan. Sungguh sombong. Ayo bunuh dia. Ucap 817 menjadi tak tahan lagi setelah diprovokasi berulang kali oleh Xiaoyan. 830 dan 853 keduanya menganggukkan kepalanya seremoni. Mereka melangkah ke depan. Saat berikutnya ketiga sosok Taisu tersapu secara bersamaan. Ketiganya berubah menjadi pelangi panjang, menyerang Xiaoyan dari 3 arah yang berbeda. Menghadapi 3 orang yang mendekat dalam sekejap, sepasang sayap dewa hitam emas di belakang Xiaoyan langsung memadat. Kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam. Sosoknya menembak ke belakang dan serangan ketiga Taisu gagal mengenainya. Mereka tidak menyerah. Ketiganya diam-diam setuju dan kecepatannya juga meningkat tajam saat mengejar Xiaoyan. Xiaoyan yang menembak ke belakang tiba-tiba berhenti. Kali ini dia tidak berniat mundur, tetapi justru mengambil langkah maju. Xiaoyan melesat menghindari serangan 853 dan 830 dengan kecepatan yang mencengangkan. Segel itu dia mendekati 817 dalam sekejap mata. Sosok Xiaoyan muncul tepat di depan 817 dengan satu gerakan, lalu mengayunkan tinjunya yang berisi kekuatan fisik dari avatar Yuan Shen. Sudah terlambat bagi yang terakhir untuk mengelak. Pukulan itu mendarat di dadanya. Seluruh tubuh 817 bersinar dengan cahaya hitam, yang merupakan lapisan perlindungan pertamanya. Sebuah suara tumpul bergema. Pelindung dada 817 langsung penyok dan kemudian sosoknya terpental ke belakang. Tapi sebelum Xiaoyan bisa menekannya, dia merasakan 2 angin kencang dari 2 sisi. Xiaoyan menoleh hanya untuk melihat 830 dan 853 datang lagi. Sosok Xiaoyan menghilang, hanya meninggalkan sebuah bayangan hitam. Saat berikutnya dia sudah muncul di atas keduanya dan mengayunkan tinju gandanya. Dengan suara teredam terlihat kedua pria Taisu sekali lagi diguncang oleh Xiaoyan. Namun keunggulan ini hanya sesaat saja. Ini karena pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba saja merasa ada yang salah di belakangnya. Sebelum dia dapat bereaksi, sebuah pukulan sudah membesar di punggungnya. Dengan ledakan keras sosok Xiaoyan terbanting sekitar 100 meter jauhnya, berguling ke tanah dan memuntahkan seteguk darah segar. Jelas pukulan diam-diam barusan tidak lain dari 817. Tampaknya serangan Xiaoyan tadi hanya membuatnya terlempar dan yang terakhir sepertinya tidak terluka. Justru karena itulah benar-benar membuat marah 817. Armor besi di tubuhnya telah berubah. Seluruh sosoknya telah tumbuh lebih dari 1 lingkaran. Dan perasaan ledakan terhadap Xiaoyan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia segera berdiri dan bergerak ke belakang. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.